Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin dimanapun antum berada, alhamdulillah, puji dan syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita semua. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas tarikh atau sejarah dari kekhilafahan Bani Umayyah. Pada pertemuan yang terakhir kita telah bahas tentang bagaimana upaya Khalifah Marwan bin Muhammad untuk memadamkan pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij. Akhirnya Khawarij pun berhasil ditumpas oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Tapi ini tidaklah berlangsung lama. Kegembiraan Marwan bin Muhammad karena berhasil menumpas pemberontakan orang-orang Khawarij ini tidaklah berlangsung lama. Karena muncul pemberontakan lagi yang bahkan jauh lebih besar daripada pemberontakan orang-orang Khawarij. Bahkan jauh lebih besar daripada pemberontakan lain yang pernah dihadapi oleh Khalifah Marwan bin Muhammad. Yaitu pemberontakan dari Bani Abbas. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala dalam Al-Bidayah wa Nihayah menyebutkan, walakin lam yatimma sururuhu bal aqabahul qadar man huwa aqwa syaukatan wa a'zama atba'an wa ashadda ba'san minal Khawarij. Akan tetapi kegembiraan dari Marwan bin Muhammad yang berhasil menumpas gerakan Khawarij ini tidaklah berlangsung lama. Bahkan setelah itu, setelah padamnya pemberontakan Khawarij, muncullah sosok yang lebih kuat kekuasaannya, yang lebih banyak pengikutnya, dan lebih dahsyat daripada orang-orang Khawarij. Wa huwa zuhuru Abi Muslim al-Khurasani ad-da'iyatu ila daulati Banil Abbas, yaitu munculnya Abu Muslim al-Khurasani, seorang yang mengajak untuk mendirikan daulah Bani Abbas. Jadi ada yang lebih mengkhawatirkan daripada orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij berhasil dia tumpas, akan tetapi ada sosok yang lebih kuat pengaruhnya daripada orang-orang Khawarij. Dialah Abu Muslim al-Khurasani yang mengajak manusia untuk mendirikan daulah Bani Abbas. Baik, sebelum kita bahas sepak terjang Abu Muslim al-Khurasani, kita akan perkenalkan terlebih dahulu siapa Abu Muslim al-Khurasani ini. Namanya akan sering kita sebut dalam sejarah pendirian Bani Abbas. Sebenarnya Abu Muslim ini dia bukan termasuk dari Bani Abbas. Artinya dia tidak memiliki hubungan nasab sama sekali dengan paman Rasulullah, Abbas bin Abdul Muttalib, yang menjadi atau yang namanya diambil untuk menamakan kekuatan baru yang menghapuskan kekuatan Bani Umayyah. Jadi Bani Abbas, dinasti Abbasiyah ini adalah dinasti yang dinisbatkan kepada paman Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi mereka yang tidak lama lagi akan menyingkirkan dominasi Bani Umayyah ini berasal atau nasabnya kembali kepada Abbas bin Abdul Muttalib. Tapi tentu Abbas bin Abdul Muttalib itu tidak punya peran apapun dalam pemberontakan ini karena beliau sudah lama meninggal dunia. Hanya saja yang mendirikan dinasti Bani Abbas ini adalah cucu-cucu atau cicit-cicit beliau radhiyallahu taala anhu. Mereka lah yang kemudian berupaya untuk menurunkan Bani Umayyah dari tampuk kekuasaan. Nah, Abu Musa al-Khurasani ini tidak punya hubungan nasab sama sekali dengan sahabat Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah SAW. Tapi
Tadi dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir, dia punya peran yang sangat besar dalam pendirian kekhilafahan Bani Abbas. Maka siapakah beliau? Kenapa kok tiba-tiba ya beliau ikut terlibat dalam pendirian atau bangkitnya Bani Abbas yang menggeser dominasi Bani Umayyah ketika itu? Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan sedikit tentang diri beliau. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kana Abu Muslim idzaka syaban hadatsan. Ya, ketika memimpin pemberontakan kepada Bani Umayyah, Abu Muslim adalah seorang pemuda yang usianya masih belia, bukan orang yang tua, bukan orang yang rambutnya putih ya, kemudian punya kewibawaan yang besar, tidak ya, seorang pemuda belia. Qad ikhtarahu Ibrahim al-Imam li da'watihim. Ketika itu Ibrahim al-Imam. Nah, kalau Ibrahim al-Imam, ini Ibrahim bin Muhammad, ini nasabnya kembali kepada Abbas. Dia memang bagian dari keluarga besar Bani Abbas. Nah, Ibrahim bin Muhammad al-Imam inilah yang memilih Abu Muslim al-Khurasani untuk memimpin pergerakan Bani Abbas. Coba lihat ya, Bani Abbas ini memang lebih terbuka. Dia menerima orang dari luar kabilahnya, beda dengan Bani Umayyah yang lebih tertutup. Mereka hanya menempatkan posisi-posisi strategis ya kepada orang-orang yang masih kerabatnya Bani Umayyah, yang masih termasuk Bani Umayyah. Nah, itulah salah satu perkara yang tidak disukai oleh rakyat ya. Kenapa? Karena Bani Umayyah itu hanya menempatkan posisi-posisi penting, memberikan posisi-posisi penting hanya kepada keluarga mereka saja. Beda dengan Bani Abbas yang lebih egaliter. Jadi dia membuka peluang bagi orang-orang di luar Bani Abbas untuk ikut bersama mereka. Ikhtarahu Ibrahim al-Imam li da'watihim. Ibrahim al-Imam, ini pemimpinnya Bani Abbas ketika itu, memilih Abu Muslim untuk menjadi corong ya, gerakan Bani Abbas yang kesana kemari untuk menggalang dukungan bagi Bani Abbas saat memberontak kepada Bani Umayyah. Wadzalika, kenapa Ibrahim al-Imam memilih Abu Muslim al-Khurasani? Dia bukan memilih dari kalangan Bani Abbas untuk memimpin pergerakan tersebut. Li syahamatihi wa saramatihi wa quwwati fahmihi wa jaudati aqlihi. Karena keberanian, keteguhan, demikian juga kecerdasan yang tajam serta analisa pikirannya yang demikian mendalam. Ya, jaudati aqlihi. Akalnya itu sangat cerdas, sangat berkualitas. Ya, makanya kita katakan tadi ya, Bani Abbas ini lebih egaliter daripada Bani Umayyah. Ketika orang itu punya kompetensi untuk dijadikan pemimpin walaupun dia berasal dari luar Bani Abbas, maka dia diangkat. Ya, diangkat sebagai pemimpin. Nah, ini Abu Muslim dilihat potensinya oleh Ibrahim ya bin Muhammad bin Ali ya bin Abdullah bin Abbas ya sebagai seorang yang punya potensi untuk memimpin gerakan Bani Abbas, maka dia dipilih. Kamu ya coba untuk pimpin gerakan, kumpulkan kekuatan ya pendukung Bani Abbas agar kita bisa memberontak dan menggulingkan pemerintahan Bani Umayyah. Lantas dari mana datangnya Abu Muslim ini? Apakah dia langsung bahasa kitanya ujuk-ujuk ya ditunjuk menjadi pemimpin oleh Ibrahim al-Imam? Tidak ya, dia punya sejarah dengan keluarganya Abbas. Asluhu min sawadil Kufah. Asalnya Abu Muslim dia adalah termasuk penduduk biasa dari Kufah. Wa kana maulan li Idris bin Ma'qil al-Ijli. Dan dia adalah bekas budaknya Idris bin Ma'qil al-Ijli. Jadi dia seorang bekas budak, Masya Allah ya, seorang bekas budak. Nah, ini yang membedakan Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah. Ini seorang bekas budak bisa diangkat menjadi seorang pemimpin. Fashtarahu ba'du du'ati Bani Abbas bi arba'i mi'ati dirhamin. Kemudian sebagian pemuka Bani Abbas membeli budak ini. Ya, Abu Muslim al-Khurasani dibeli dengan harga sebesar 400 dirham. Nah, harganya nggak mahal-mahal amat ya, 400 dirham dibeli oleh pemuka Bani Abbas. Thumma akhadahu Muhammad bin Ali. Thumma ala ya wala'uhu li Ali Abbas.
Kemudian dia pun dibeli oleh Muhammad bin Ali, bapaknya Imam Ibrahim. Ya, mereka inilah pemuka-pemuka Bani Abbas. Kalau tadi yang kita singgung namanya adalah Ibrahim, itu anaknya Muhammad bin Ali Al-Abbasi, ya. Bapaknya Ibrahim bin Ali. Dialah yang pertama kali membeli Abu Muslim, ya, Al-Khurasani, kemudian dibebaskan sehingga walaknya, loyalitasnya dia berikan kepada keluarga Al-Abbas. Nah, itu asal muasal Abu Muslim Al-Khurasani. Jadi dia seorang budak, tapi budak yang memiliki potensi, budak yang cerdas, lalu dibebaskan oleh Muhammad bin Ali, dan kemudian dia pun memberikan walaknya kepada keluarga Abbas. Nah, kemudian Ibrahim bin Muhammad, ya, memperlakukan Abu Muslim ini seperti keluarganya. Ya, karena melihat potensi yang sangat besar dari Abu Muslim Al-Khurasani, betul-betul dia rekrut ini Abu Muslim. Ya, dia berikan perkara-perkara yang bisa mengikat loyalitas Abu Muslim Al-Khurasani. Anda bisa lihat, ya, Ibrahim bin Muhammad ini juga orang cerdas, ya. Dia bisa melihat potensi dari seorang pemuda yang bisa dia rekrut untuk memimpin gerakan Bani Abbasiyah memberontak kepada Bani Umayyah. Waqad zawwajahu Ibrahim bin Muhammad al-Imam bibnati Abi Najm Imran bin Ismail wa asdaqaha anhu. Bahkan Ibrahim bin Muhammad al-Imam dialah yang menikahkan Abu Muslim. Abu Muslim dicarikan jodoh. Ya, dicarikan istri. Putrinya Abu Najm Imran bin Ismail. Bahkan maharnya dibayarkan oleh Ibrahim bin Muhammad. Jadi benar-benar direkrut betul. Ya, sudah kemudian dibebaskan, walaknya diberikan kepada Bani Abbas. Ya, tidak sampai di situ, dia pun dicarikan istri oleh Ibrahim bin Muhammad al-Imam, dan Ibrahim bin Muhammad al-Imam membayarkan maharnya. Wa kataba ila nuqabaihim bi Khurasan wal Iraq an yasma'u lahu wa yuti'u. Maka kemudian Ibrahim bin Muhammad al-Imam ini mengirimkan surat, ya, kepada simpatisan-simpatisan, yakni gembong-gembongnya, ya, kalau kita bisakan nuqaba ini pemimpin-pemimpin, ya, gembong-gembongnya Bani Abbas, pendukung Bani Abbas yang ada di Khurasan dan Irak, agar mereka mendengar dan taat kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, jadi ketika betul-betul dilihat potensinya Abu Muslim Al-Khurasani, mulailah Ibrahim bin Muhammad mengirimkan surat kepada pendukung-pendukungnya yang tersebar di Khurasan dan di Irak untuk mendengar dan taat kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Namun awalnya, barakallahu fikum, Abu Muslim Al-Khurasani ini tidak diterima di kalangan pendukung Bani Abbas. Karena mungkin wallahu ta'ala alam, ya, statusnya yang mantan budak, dan dia pun bukan termasuk ke circle-nya Bani Abbas, keluarganya Bani Abbas. Dia seorang budak, ya. Ya, jadi asalnya, ya, dia tidak diterima oleh pendukung-pendukung Bani Abbas. Siapa kamu? Kenapa kok kemudian kamu yang ngatur-ngatur kita? Nah, gitu. Famtathalahu amrahu fi hadhil muddah. Maka kemudian mereka pun mematuhi, ya, mematuhi Abu Muslim Al-Khurasani. Faqad kanu fi sanatil madiyah raddu alaihi amrahu fihi li sigarihi fi ayunihim. Padahal sebelumnya, ya, mereka menolak, ya, menolak keberadaan Abu Muslim Al-Khurasani karena posisinya, ya, mereka menganggap kecil, ya, Abu Muslim Al-Khurasani di mata-mata mereka. Jadi mereka meremehkan Abu Muslim Al-Khurasani. Lebih detailnya disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika beliau bercerita tentang apa yang terjadi pada tahun 128 Hijriyah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, fi hadhihi sanah ba'atha Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas Abu Muslim Al-Khurasani ila Khurasan. Pada tahun 128 Hijriyah, Al-Imam, ya, pemimpin Bani Abbas, yaitu Ibrahim bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas, dia mengirim atau mengutus Abu Muslim ke Al-Khurasan. Ya. Wa kataba ma'ahu kitaban ila syi'atihim. Kemudian ketika itu Abu Muslim Al-Khurasani disertai dengan sebuah surat,
ya, sebuah surat pengantar ya untuk pendukung-pendukung Bani Abbas yang ketika itu tersebar di Khorasan. Di dalam surat itu disebutkan inna hadza aba muslim fasma'u lahu wa ati'u, ya, wa qad walaituhu ala ma ghalaba alaihi min ardi Khorasan. Ya, dalam surat pengantar tersebut yang ditulis oleh Ibrahim bin Muhammad al-Imam, ya, beliau mengatakan sesungguhnya ini adalah Abu Muslim. Maka wahai pendukung Bani Abbas, dengar dan taatlah kepadanya. Sungguh aku telah memilihnya sebagai pemimpin, ya, apa-apa yang berhasil nanti dia taklukkan dari negeri Khorasan. Artinya berjuanglah kalian bersama mereka dalam pemberontakan kepada Bani Umayyah. Nanti kalau dia, ya, dia yang memimpin, dan ketika nanti wilayah Khorasan berhasil ditaklukkan oleh pasukan kalian, dialah yang memimpin. Itu kira-kira isi surat Ibrahim al-Imam, ya, imamnya Bani Abbas kepada penduduk Khorasan atau kepada simpatisan-simpatisan mereka di negeri Khorasan. Falamma taqaddama Abu Muslim Khorasan wa qara'a ala ashabihi hadzal kitab lam yaltafitu ilaihi wa lam ya'malu bihi wa a'radu anhu wa nabadhuhu wara'a dhuhurihim. Tapi ketika ini surat yang pertama, ya, kedatangan Abu Muslim yang pertama ke Khorasan. Ketika Abu Muslim datang ke Khorasan, lalu dia bacakan surat dari Al-Imam Ibrahim, pemimpin Bani Abbas, di hadapan para simpatisan Bani Abbas, ya, maka mereka tidak menoleh sama sekali kepada Abu Muslim. Ya, siapa ini, ya, bukan dari Bani Abbas, ya, dia cuma bekas budak, ya. Mereka tidak melirik sama sekali kepada Abu Muslim, walam ya'malu bihi, dan tidak mengamalkan surat yang dibawa oleh Abu Muslim. Mereka berpaling dari Abu Muslim dan juga meninggalkan Abu Muslim. Faraja ila Ibrahim bin Muhammad ayamal mausim. Maka ketika musim haji tiba, ya, Abu Muslim al-Khorasani kembali untuk menemui Ibrahim bin Muhammad. Ini nggak laku surat antum ini. Ya, udah dibekali surat, dibawa ke Khorasan, ternyata orang-orang Khorasan tidak mau mentaati apa yang disampaikan oleh Ibrahim bin Muhammad karena mereka memandang Abu Muslim ini, ya, dengan pandangan yang pesimis. Apa ini, ya? Anak kecil, anak muda, anak kemarin sore. Ya. Maka kemudian kembalilah Ibrahim bin Muhammad, kembalilah Abu Muslim al-Khurasani, ya, ke Makkah untuk menemui Ibrahim bin Muhammad. Fashtakahum ilaihi wa akhbaruhu bima qabaluhu binal mukhalafah. Kemudian dia pun mengadu kepada Al-Imam Ibrahim bin Muhammad, ya, pemimpin gerakan Abbasiyah. Dia adukan apa yang dilakukan oleh penduduk Khorasan, oleh simpatisan Bani Abbas di Khorasan. Dia kabarkan itu semua, ya, bahwa mereka telah menyelisihi atau menentang apa yang diperintahkan oleh Ibrahim bin Muhammad al-Imam. Maka kemudian dibesarkanlah hati Abu Muslim. Masya Allah, Anda melihat di sini, ya, Ibrahim bin Muhammad, ya, beliau menunjukkan kapasitasnya sebagai seorang pemimpin besar. Ketika Abu Muslim al-Khurasani, seorang mantan budak yang dipercaya olehnya untuk menggalang kekuatan, ya, untuk menggulingkan Bani Umayyah ini ditolak, dia besarkan hatinya. Jadi nama aslinya Abu Muslim ini Abdurrahman. Faqala lahu, maka Ibrahim al-Imam mengatakan kepada Abu Muslim, ya Abdurrahman, innaka rajulun minna ahlal baiti, irji ilaihim, wa alayka bihadal hayy minal Yaman, fa akrimhum, ya, nam, wajil baina adhurihim, fa inna allaha la yatimmu hadal amra illa bihim. Maka dibesarkanlah hatinya Abu Muslim al-Khurasani. Kata Ibrahim al-Imam, wahai Abdurrahman, sesungguhnya engkau adalah seseorang yang termasuk keluarga kami, ahlul baitnya kami. Irji ilahim, maka kembalilah engkau kepada mereka. Dan hendaknya engkau temui, ya, suku-suku yang berasal dari negeri Yaman. Ya, jadi di Khorasan ada para penakluk, ya, yang berasal dari negeri Yaman.
Maka coba kau temui para pemimpin kabilah-kabilah Arab yang berasal dari negeri Yaman, fa'akrimhum, ya, maka muliakanlah mereka dan tinggallah engkau di tengah-tengah mereka. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menganugerahkan kesuksesan kepada rencana kita ini kecuali dengan keikutsertaan mereka. Jadi kau kembali, lalu bidiklah kabilah-kabilah Yaman yang ada di Khurasan, galang simpati dari mereka. Karena kita tidak akan mungkin bisa mendongkel Bani Umayyah dari kekuasaan kecuali dengan dukungan dari suku-suku Yaman ini. Tsumma hadzarahu min baqiyatil ahya. Kemudian dia pun memperingatkan Abu Muslim Al-Khurasani dari sebagian suku-suku Arab selain dari suku-suku yang berasal dari negeri Yaman. In istata'ta an la tada' bitilkal bilad lisanan arabiyyan faf'al. Ya. Apabila engkau mampu untuk tidak meninggalkan, ya, orang yang berbahasa Arab di negeri tersebut, ya, maka lakukanlah. Artinya jangan bunuh orang-orang Arab di negeri tersebut, tapi galang kekuatan mereka. Kalau engkau mampu untuk tidak meninggalkan orang-orang Arab kecuali engkau rekrut, maka rekrutlah mereka. Ya, jadi suku-suku Arab yang ada di Khurasan ini modal yang besar untuk memberontak kepada Bani Umayyah. Maka jangan kau tinggalkan mereka. Lakukanlah perekrutan kepada mereka. Waman balagha bi abnaihim khamsata ashbarin, ya, fattahamtahu faktulhu. Namun apabila ada di antara anak-anak mereka yang sudah berusia, ya, yang tingginya sudah 5 jengkal, ini ibarat, ya, artinya ketika sudah dewasa, kemudian engkau mencurigai mereka tetap setia kepada Bani Umayyah atau tidak mau mendukung Bani Abbas, faktulhu, maka jangan ragu untuk membunuh mereka. Ya, jadi upayakan untuk rekrut mereka, tapi ketika ada kecondongan di antara mereka untuk bergabung kepada Bani Umayyah dan mengkhianati perjuangan Bani Abbasiyah, maka eksekusi mereka. Jangan ragu untuk eksekusi mereka. Kemudian wa alaika bidzaka syekh, ya, fala taqussuhu, yakni Sulaiman ibn Katsir. Dan di tengah-tengah mereka ada seorang tokoh namanya Sulaiman bin Katsir. Ya, maka jangan sampai engkau mengurangi derajatnya. Ada sosok yang sangat dihormati oleh mereka namanya Sulaiman bin Katsir. Maka tempel Sulaiman bin Katsir, beri dia kemuliaan, beri dia kedudukan. Ya, jangan kemudian engkau mengurangi kemuliaan dan kewibawaan orang ini. Ya, ini memang strategi klasik, ya. Kalau Anda ingin menguasai suatu komunitas, bidik pemimpinnya. Bidik pemimpinnya, tempel pemimpinnya. Karena kalau begitu kita berbuat baik kepada pemimpinnya, lalu pemimpinnya pun berhubungan baik dengan kita, yang di bawahnya akan mengikuti. Barakallahu fikum. Ini strategi klasik. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga, ya, ketika berdakwah di mana-mana, ya, ketika beliau datang ke Taif itu kan yang dibidik pemimpinnya. Itu lebih efektif. Kalau pemimpinnya itu sudah ikut Islam, maka yang di bawahnya insya Allah akan mengikuti pemimpinnya. Ya, top to bottom, misalnya kita bidik yang atas, yang bawah akan ikut. Maka ini juga yang dijalankan oleh Ibrahim bin Muhammad al-Imam. Dia katakan, wahai Abu Muslim, bidiklah Sulaiman bin Katsir. Dia ini adalah tokoh yang sangat dihormati di tengah-tengah mereka. Maka kemudian Abu Muslim Al-Khurasani pun menjalankan misi tersebut. Ya, Abu Muslim Al-Khurasani menjalankan misi tersebut. Dia pun kembali ke Khurasan. Ya, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika wa idza tawassama Abu Muslim min ba'dihim mailan ilaihim da'ahum ila ma hum fihi fayujibuhu ila dzalik. Ya, ketika kembali ke Khurasan, ya, atau sepanjang perjalanan, ya, sebelum bertemu dengan Ibrahim bin Muhammad al-Imam untuk kedua kalinya, Abu Muslim ini setiap kali dia melewati suatu tempat lalu melihat ada ketertarikan orang di tempat tersebut untuk memberontak kepada Bani Umayyah, tidak suka dia kepada Bani Umayyah, maka Abu Muslim berupaya untuk merekrut mereka.
merekrut mereka untuk berjuang bersama-sama memberontak kepada Bani Umayyah, mencoba untuk mendongkel Bani Umayyah dari kekuasaan. Falamma kana bi ba'di tariq jaa kitabun tsani min Ibrahim al-Imam ila Abi Muslim, inni ba'athu ilaika bi rayatin nasr farji ila Khurasan wa adhir ad-da'wah. Ketika beliau masih melakukan perekrutan seperti itu, datanglah surat yang kedua dari Ibrahim al-Imam. Sesungguhnya aku mengutusmu kepada mereka dengan membawa panji kemenangan. Maka kembalilah engkau ke negeri Khurasan dan tampakkanlah seruanmu secara terang-terangan. Nah, ini bukan lagi diam-diam, tapi sudah terang-terangan. Ya, Abu Muslim al-Khurasan, ya al-Khurasani, yang sebelumnya ditolak oleh penduduk Khurasan karena dia dipandang sebelah mata, disuruh balik lagi oleh Ibrahim al-Imam. Tadi sudah dibekali juga. Ya, sudah dibekali juga bagaimana merekrut orang-orang Arab dan tidak meninggalkan Sulaiman bin Katsir yang sangat dihormati di tengah-tengah mereka. Maka kembalilah Abu Muslim al-Khurasani ke negeri Khurasan untuk melakukan perintahnya Ibrahim al-Imam. Ya. Qala wa amara ya Qahtaba bin Syabib an yasira bima ma'ahu minal amwali wat tuhafi ila Ibrahim al-Imam. Maka setelah dia diberi instruksi untuk kembali ke Khurasan, dia pun memerintahkan Qahtaba bin Syabib untuk menemui Ibrahim al-Imam dengan membawa berbagai macam hadiah. Al-amwal wal tuhaf, ya, harta dan hadiah diberikan kepada Muhammad al-Imam. Faywafihi fil mausim, kemudian menemui beliau di musim haji. Faraja Abu Muslim bil kitab fadakhala Khurasan fi awwali yaumin min Ramadan. Maka kembalilah Abu Muslim ke Khurasan dengan membawa surat yang baru dari Ibrahim al-Imam, dan itu terjadi pada awal Ramadan, di hari pertama bulan Ramadan tahun 129 Hijriyah. Farafa al-kitab ila Sulaiman bin Katsir, ya. Maka kemudian dia pun menunjukkan suratnya Ibrahim al-Imam kepada Sulaiman bin Katsir tadi, ya, orang yang sangat berpengaruh di tengah-tengah orang-orang Arab di Khurasan, Sulaiman bin Katsir. Wa fihi, dalam surat tersebut ada perintah, ada instruksi, an azhara da'wataka wa tatarabbas, ya, mulailah tampakkan seruan kita dan tunggulah waktu yang tepat. Maka kemudian mereka pun mulai melakukan penggalangan kekuatan setelah Ibrahim memerintahkan hal tersebut agar terang-terangan menunjukkan maksud mereka. Maka mereka pun melakukan perekrutan besar-besaran di Khurasan agar manusia mau bergabung dengan mereka dan memberontak kepada Bani Umayyah. Qala faqaddamu alaihim Aba Muslim al-Khurasani da'iyan ila Bani Abbas. Maka kemudian setelah mendapatkan surat tadi, Sulaiman bin Katsir, dia kumpulkan orang-orang Arab, ya, yang tidak suka kepada Bani Abbas, tidak suka kepada Bani Umayyah. Lalu kemudian mereka pun mengangkat Abu Muslim al-Khurasani sebagai pemimpin mereka. Fa ba'atha Abu Muslim du'atahu fi biladi Khurasan. Setelah orang-orang ini mengangkat Abu Muslim al-Khurasan, mereka mau menerima Abu Muslim al-Khurasani setelah sebelumnya mereka tolak. Tapi pada kali kedua ini mereka menerima Abu Muslim al-Khurasani, maka Abu Muslim mulai melakukan pergerakan. Dia kirim utusan-utusan ke seluruh negeri Khurasan. Ya. Untuk apa? Untuk membangkitkan semangat mereka, untuk mengumpulkan kekuatan mereka. Pertanyaannya, apakah tidak ada, ya, pihak penguasa dari pihaknya Bani Umayyah di Khurasan? Artinya apakah Khurasan itu negeri tanpa pemimpin? Kenapa kok kemudian pemberontak dari Bani Abbas ini bisa menggalang kekuatan, ya, tanpa adanya halangan dari Bani Umayyah? Jawabannya, ketika itu ada penguasa Bani Umayyah, tapi mereka ketika itu sibuk dengan musuh-musuh yang harus diperangi. Jadi bukannya nggak ada perwakilan Bani Umayyah di Khurasan, ada, dia punya gubernur militer di sana. Tapi waktu itu gubernurnya itu sedang sibuk untuk memadamkan pemberontakan yang ada. Jadi pergerakan Bani Abbas ini tidak masuk ke dalam radar beliau karena sibuk tadi, ya, memadamkan pemberontakan yang lain.
gerak-geriknya Bani Abbas ini luput dari perhatian gubernur ya dari Bani Umayyah yang berkuasa di Khurasan. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa amiru Khurasan Nasr bin Sayyar mashghulun bi qitalil Karmani. Ketika itu amirnya Khurasan, gubernurnya Khurasan yang bernama Nasr bin Sayyar, ini amir dari Bani Umayyah, mashghulun bi qitalil Karmani, ya. Ketika itu dia sibuk untuk memadamkan pemberontakan Al-Karmani. Ya, Al-Karmani ini nama panjangnya adalah Judai bin Ali Al-Karmani. Ya, mereka ini atau dia ini adalah pemimpin pemberontakan kepada Bani Umayyah di Khurasan. Tapi tidak bergabung dengan Bani Abbas ya. Ini pemberontakan yang terpisah dari pemberontakan Bani Abbas. Maka Nasr bin Sayyar, gubernurnya Bani Umayyah untuk Khurasan, dia sibuk untuk memadamkan api pemberontakan yang telah dikobarkan oleh Judai bin Ali Al-Karmani. Kemudian ternyata masih ada juga sisa-sisa orang-orang Khawarij yang memberontak kepada Bani Umayyah. Ini juga menjadi sebab tersibukkannya Nasr bin Sayyar. Ya, ketika itu dia harus menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Syaiban bin Salamah Al-Haruri. Syaiban bin Salamah Al-Haruri, seorang Khawarij, ya, dia mengumpulkan pasukannya lalu memberontak kepada Bani Umayyah. Maka dua pemberontakan ini telah menyita waktu Nasr bin Sayyar, sehingga dia tidak memperhatikan bagaimana gerak-gerik dan pertumbuhan Bani Abbas di Khurasan. Waqad balagha min amrihi annahu kana yusallimu alaihi ashabuhu bil khilafah fi tawaif katsirah minal Khawarij. Ya, pengaruh Syaiban bin Salamah ini di tengah-tengah orang Khawarij demikian besar. Bahkan teman-temannya ashabuhu ya telah menyerahkan tampuk kekhilafahan kepada Syaiban bin Salamah Al-Haruri. Jadi mereka benar-benar tidak mengakui lagi keabsahan kekhilafahan Bani Umayyah. Mereka mengangkat sendiri khalifahnya yaitu Syaiban bin Salamah Al-Haruri. Maka inilah yang menyita perhatian Nasr bin Sayyar, sehingga pergerakan Bani Umayyah ya luput dari perhatiannya. Wa dhahara amru Abi Muslim wa qasadahun nas min kulli janib. Maka ketika gubernur Nasr bin Sayyar sibuk ya dan tidak ada perhatian sama sekali dari Bani Umayyah terhadap pergerakan Bani Abbasiyah, ya mulailah Abu Muslim Al-Khurasani mendapatkan dukungan demi dukungan dari manusia dari segala penjuru. Tadi dia telah kirimkan dai-dai Bani Abbasiyah ke berbagai tempat di Khurasan, maka ini mulai membuahkan hasil. Banyak kemudian orang yang menunjukkan dukungannya kepada gerakannya Abu Muslim Al-Khurasani. Wa mimman qasadahu fi yaumin wahidin ahlu sittina qaryah. Dan pernah suatu ketika beliau didatangi oleh 60 orang kepala desa. 60 orang kepala desa menunjukkan dukungannya kepada gerakan Abu Muslim Al-Khurasani untuk menggulingkan dinasti Bani Abbas. 60 desa. Ya, 60 desa memberikan dukungannya kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Termasuk banyak ya, 60 desa. Wa aqama hunaka itsnaini wa arba'ina yauman. Maka kemudian di Khurasan Abu Muslim tinggal selama 42 hari. Ya. Fa fatahat ala yadaihi aqalim katsirah. Maka kemudian dia pun berhasil menguasai banyak wilayah selama 42 hari tadi. Karena pemimpin desa-desa yang ada di Khurasan ini pro kepada beliau, otomatis wilayah-wilayah mereka sekarang berada di bawah Bani Abbas. Ya, dengan pemimpinnya Abu Muslim Al-Khurasani. Padahal Abu Muslim tadi sudah kita katakan dia bukan bagian dari keluarganya Bani Abbas. Hanya saja dipilih oleh Ibrahim bin Muhammad Al-Imam untuk memimpin pergerakan ini. Kemudian apa yang terjadi? Walamma kana lailatul khamis li khamsi baqin min Ramadan fi hadhihi sanah aqada Abu Muslim al-liwa alladhi ba'athahu ilaihi al-imam. Maka setelah banyak pendukung-pendukungnya ya, tepat pada 5 hari sebelum berakhirnya bulan Ramadan tahun 129 Hijriah. Ya, Masya Allah ya, tercatat ya kapan kronologi bangkitnya Bani Umayyah ini tercatat sekali ya.
Jadi ketika masih tersisa 5 hari di bulan Ramadan, ya mungkin tanggal 25 atau 24 Ramadan tahun 129 Hijriyah, mulailah Abu Muslim Al-Khurasani ya menampakkan tanda atau bendera pemberontakannya. Aqada Abu Muslim al-liwa alladhi ba'athahu ilahi al-imam. Mulailah Abu Muslim ya mengangkat bendera yang sebelumnya telah diberikan oleh Al-Imam Ibrahim Muhammad Al-Imam, pemimpin besar gerakan Bani Abbas. Ya, wa yud'a adzil. Jadi ada dua panji dari Bani Abbas ketika mereka mulai melakukan pemberontakan kepada Bani Umayyah. Ini menarik ya. Jadi Ibrahim bin Muhammad Al-Imam memberikan 2 bendera kepada Abu Muslim Al-Khurasani sebagai tanda mulainya pemberontakan mereka. Nah, simbol-simbol militer ini penting ya dalam pemberontakan. Makanya antum melihat tidak ada satu kesatuan pun melainkan mereka memiliki emblem, memiliki logo. Ya, sampai pasukan bayaran pun ada logonya. Ada tengkorak makan pisau itu. Ya. Jadi tidak ada satupun pasukan militer kecuali mereka punya emblem, punya logo. Maka Ibrahim bin Muhammad Al-Imam, pemimpin besar Bani Abbas ketika itu, dia telah menyerahkan 2 bendera kepada Abu Muslim Al-Khurasani. Ya, yang pertama disebut sebagai As-Sahab ya, atau Adzil. Yang pertama adalah bendera yang disebut sebagai Adzil. Adzil itu dalam bahasa Indonesia artinya naungan. Bendera naungan. Ala rubhin tuluhu arba'ata asyara dhira'an. Ketika itu bendera Adzil ini, ya bendera pertama dari Bani Abbas, ya itu diikatkan pada tiang setinggi 14 hasta. Ya, atau 14 ya, apa ini namanya? Ya hasta ya, 14 hasta. Ya, dhira'. Mulai dari ujung jari tengah sampai ke siku sekitar 45 cm. Ya, taruhlah 50 cm. Maka panjang tiang untuk bendera Bani Abbas yang pertama ini adalah 14 dibagi 2. Jadi sekitar 7 meter tinggi tiang untuk mengibarkan bendera yang pertama, bendera yang disebut sebagai bendera Al-Dhil. Bendera Dhil. Kemudian wa aqada ya ar-rayat allati ba'atha biha al-imam aidan tud'a as-sahab. Demikian juga ada bendera yang kedua yang juga dikirimkan bersamanya dikirimkan oleh Imam Ibrahim bin Muhammad. Maka bendera yang kedua disebut bendera as-sahab. As-sahab itu apa artinya? Gumpalan awan. Ya, yang pertama bendera naungan, kemudian yang kedua bendera gumpalan awan. Ala rumhin ya tuluhu 13 dhira'an. Maka bendera as-sahab ini diletakkan atau diikatkan pada tiang yang memiliki ketinggian 13 hasta. Ya, 13 hasta berarti sekitar 6,5 meter. Dan ini lebih pendek daripada bendera Adzil yang tingginya 7 hasta. Wahuma saudawan ya, dan keduanya berwarna hitam. Ya, keduanya berwarna hitam. Ketika ditegakkan 2 bendera ini, maka Abu Musa Al-Khurasani membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hajj ayat ke-39. Udzina lilladzina yuqatalun ya bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Telah diberikan izin untuk berperang kepada orang-orang yang selama ini dizolimi. Ya, selama ini mereka diperangi. Bi annahum zulimu, karena selama ini mereka telah dizolimi. Wa innallaha ala nasrihim laqadir, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat mampu memberikan kemenangan kepada mereka. Ini dibacakan oleh Abu Musa ya Al-Khurasani ketika 2 panji ini ya ditegakkan di tengah-tengah mereka. Dalam sebagian riwayat dikatakan bahwa panji as-sahab ya itu bertuliskan ayat ini. Jadi di dalam panjinya ada ayat Udzina lil ladzina yuqatalu bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Itu dituliskan dalam bendera as-sahab.
Dan ayat ini pada hakikatnya turun kepada Nabi SAW ya sebelum perang Badar. Ketika itu beliau diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan peperangan. Ya, surat Al-Hajj 39 ini perintah kepada Nabi atau izin kepada Nabi untuk memulai kontak senjata dengan kaum musyrikin. Dengan mencegat rombongan-rombongan dagang mereka yang lewat kota Madinah atau melewat di pinggiran kota Madinah. Ya, maka ini sebenarnya turun kepada Nabi alaihissalam dan para sahabat sebelum perang Badar. Namun inilah yang dibacakan oleh Abu Musa Al-Khurasani dan dalam sebagian riwayat dituliskan pada bendera As-Sahab. Maka kemudian wala bisa, kemudian mereka juga punya dress code. Masya Allah, ada dress code-nya, barakallahu fikum. Jadi selain dua bendera tadi, bendera Az-Zil dan bendera As-Sahab, ya mereka punya dress code. Baju seragam. Wala bisa Abu Muslim wa Sulaiman bin Katsir wa man ajabahum ila hadhi da'wah as-sawad. Ya, wa sara syi'aruhum. Maka ketika itu ya sejak dimulainya menampakkan pemberontakan secara terang-terangan, Abu Muslim dan juga tokoh yang dia hormati Sulaiman bin Katsir dan orang-orang yang menerima ajakan dari Bani Abbas, mereka sepakat untuk mengenakan pakaian yang berwarna hitam. Ya. Pakaian yang berwarna hitam. Wasarat syi'aruhum, dan ini menjadi syiar mereka, ciri khasnya mereka. Ciri khasnya Bani Abbasiyah yang memberontak kepada Bani Umayyah, mereka punya dua bendera, bendera Dzil dan bendera Sahab, kemudian mereka berpakaian hitam. Ya, berpakaian hitam. Ya, pernah dengar hadisnya panji-panji hitam? Nah, itu dia. Jadi Bani Abbas ini menyerupakan diri mereka dengan hadis tersebut. Mereka pakai pakaian hitam, kemudian panji-panji mereka berwarna hitam, mengesankan bahwa merekalah yang disebutkan oleh Nabi SAW sebagai pasukan kaum muslimin dari Khurasan. Ya, sama lagi, asalnya dari Khurasan. Qala wa auqadu fi hadhihi lailah naron azima. Maka ketika di malam 5 hari tersisa dari bulan Ramadan, mereka pun membuat api unggun yang sangat besar. Yad'una biha ahla tilkan nawahi wa kanat alamatu bainahum fatajamma'u. Maka kemudian itu menjadi tanda ketika dinyalakan api yang berkobar dengan begitu besarnya, ini menjadi tanda bagi para pendukung Bani Abbas bahwa ini adalah tanda berkumpulnya mereka. Baik, jadi ini ya ciri-ciri Bani Abbas. Pertama, mereka menggunakan dua panji. Panji Az-Zil dan panji As-Sahab. Kemudian mereka menggunakan pakaian berwarna hitam dan mereka berkumpul di waktu malam dengan menyalakan kobaran api. Oh, ternyata ini ada syarah dari Ibnu Katsir rahimahullah tentang apa makna dibalik panji Abbasiyah. Ini dua bendera berwarna hitam tadi. Wa makna tasmiyati ihda royataini bis sahab anna sahab kama yutabbaqu jami'al ard kadzalika Banu Abbas tutabbiqu da'watahumul ard. Ya, panji pertama disebut panji sahab. Sahab itu awan. Apa falsafah yang ada di balik panji yang disebut dengan panji awan ini? Wallahu ta'ala a'lam ya. Apakah ada gambar awan di panji tersebut atau bagaimana? Hanya saja yang jelas disebut panji itu adalah panji as-sahab, panji awan. Ya. Maka tujuannya Bani Abbas membuat panji awan ini, awan itu kan menaungi bumi. Ya, awan itu menaungi bumi, menuduhi bumi. Kadzalika Banu Abbas tutbaqu da'watuhumul ard. Maka demikian juga Bani Abbas, seruan mereka itu menaungi bumi. Nah, itu tujuannya. Kenapa lambangnya itu adalah awan? Karena awan itu menaungi bumi, maka Al-Abbasiyah, yang dinasti Abbasiyah, ingin agar kekuasaannya juga menaungi bumi. Itu falsafah di balik bendera atau panji as-sahab. Bagaimana dengan yang zil, Ustadz? Ya, zil itu artinya naungan. Wa makna tasmiyatil ukhra bi zil annal arda la takhlu min zillihi, ya min zilli abadan.
Ya, zil itu naungan atau bayangan. Maka bumi mana yang kosong dari bayangan? Semuanya ada bayangan. Kita di studio ini juga ada bayangan. Coba lihat ini, ada bayangan. Ya, di mana-mana ada bayangan. Maka keinginan dari Bani Abbas, ya, ini kemungkinan besar adalah idenya Ibrahim bin Muhammad. Ya, dia menginginkan kadzalika Banu Abbas la takhlul ardu min qaimi minhum. Karena tidak ada satu tempat pun yang kosong dari bayangan, ya, entah itu dari bayangan yang terbiaskan dari cahaya matahari atau cahaya pelita atau cahaya apapun itu, tidak ada satu bagian bumi pun yang bisa lepas dari bayangan. Maka demikian pula keinginannya Ibrahim bin Muhammad, tidak ada satu tempat pun di muka bumi ini kecuali ada Bani Abbas di dalamnya. Masya Allah, ya, ada Bani Abbas di dalamnya. Ya, saya pernah dengar waktu belajar di Yaman. Ya, waktu belajar di Yaman, ya, tapi kita belajar di Yaman di institusi Ahlussunnah, ya, bukan yang mengagungkan kuburan-kuburan itu, ya. Ini sekarang ini ada stigma, ya, di medsos itu bahwa lulusan dari Yaman itu maksudnya adalah lulusan dari thariqah sufiyah yang ada di sana, yang sangat mengagungkan kuburan-kuburan. Enggak, ya. Dakwah di Yaman itu didominasi justru oleh Ahlussunnah, ya, oleh Salafiyin, ya. Setelah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, demikian juga dengan kesungguh-sungguhan Syekh Mukbil dan murid-muridnya untuk menebarkan dakwah sunnah di negeri Yaman. Itu lebih mendominasi. Adapun yang tadi yang kita katakan, ya, yang orang-orang yang sering datang ke kuburan, bikin acara-acara di kuburan, itu mereka hanya segelintir saja dari negeri Yaman. Cuma pengaruhnya memang besar, dan di Indonesia lebih laku mereka. Ya, jadi Anda jangan salah paham tentang Yaman, ya. Tidak ada di rata-rata orang-orang di Yaman mereka berpegang teguh dengan sunnah. Hanya sedikit saja yang kemudian ikut thariqah yang mengagungkan kuburan. Ya, maka Banu Abbas, ya, mereka menginginkan setiap wilayah itu ada penguasanya dari kalangan Bani Abbas. Wa aqbalan nasu ila Abi Muslim min kulli janibin wa kathura jaishuhu jiddan. Ya, maka kemudian mulailah orang-orang berkumpul, ya, menyatakan dukungannya kepada Abu Muslim dari segala penjuru. Ya, dari segala penjuru, ya. Dan kemudian wa kathura jaishuhu jiddan, pasukannya pun menjadi sangat besar. Masya Allah. Nah, kemudian setelah punya banyak pendukung, mulailah Abu Muslim Al-Khurasani menampakkan penyelisihan terhadap Bani Umayyah. Kan bulan Ramadan tuh, ya, 5 hari sebelum bulan Ramadan berakhir, panji-panji Bani Abbas sudah berkibar. Orang-orang pun semakin berani untuk menunjukkan dukungannya kepada Bani Abbas. Sampai kemudian pada hari raya Idul Fitri. Ya, Abu Muslim ini semakin menampakkan penyelisihannya kepada Bani Umayyah. Ya, dia telah berhasil memegang Sulaiman bin Katsir. Ya, tadi sebagaimana yang diinstruksikan oleh Imam Ibrahim bin Muhammad Al-Abbasi, ya, agar betul-betul perhatian kepada Sulaiman bin Ibn Katsir. Karena dia ini akan didengarkan. Ya. Walamma kana yauma Idul Fitr. Yauma Idul Fitr amara Abu Muslim Sulaiman bin Katsir an yusalli bin nas. Maka saat tiba hari raya Idul Fitri, setelah bulan Ramadan hari raya Idul Fitri, Abu Muslim memerintahkan Sulaiman bin Katsir untuk memimpin salat Id. Dan Anda tahu salat Id itu dihadiri oleh banyak manusia. Wa nasaba lahu mimbaran. Kemudian dia pun meletakkan sebuah mimbar untuk Sulaiman bin Katsir. Wa an yukhalifa fi dzalika Bani Umayyah wa ya'mal bis sunnah. Dan dia pun memerintahkan Sulaiman bin Katsir untuk menyelisihi tradisi yang selama ini dilakukan oleh Bani Umayyah dan hendaknya menghidupkan sunnah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, di sini ada sebuah faedah, ternyata selama berkuasa Bani Umayyah banyak melakukan penyelisihan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya mereka memberlakukan sholat Id itu seperti sholat Jumat, ada adzan, ada iqomahnya. Ya, ada adzan dan ada
iqamahnya. Kemudian yang kedua, mereka melaksanakan sholat itu setelah khutbah. Padahal sunnah Nabi SAW yang namanya sholat Id itu adalah ya sebelum khutbah. Sholat duluan baru khutbah. Berbeda dengan sholat Jumat. Adapun Bani Umayyah mereka mendahulukan khutbah terlebih dahulu seperti sholat Jumat, baru kemudian sholat Id. Maka ini diselisihi semua oleh Abu Muslim lewat Sulaiman ibn Katsir. Dia perintahkan Sulaiman bin Katsir kembalikan kepada sunnah. Jangan kita hidupkan lagi tradisi-tradisi ngabur ya Bani Umayyah. Fanudiya lis-shalah as-salatu jami'ah. Maka cara memanggil orang untuk salat Id dengan panggilan apa? As-salatu jami'ah. Yang sebelumnya walam yu'adzin walam yuqim khilafan lahum. Ya, yang sebelumnya di masa Bani Umayyah mereka mengumandangkan azan dan iqamah untuk salat Id. Jadi di masanya Bani Umayyah dibalikin oleh Abu Muslim Al-Khurasani ya kepada sunnah. Qala wa bada'a bis-salati qabla al-khutbah. Demikian juga Abu Muslim Al-Khurasani memerintahkan Sulaiman ibn Katsir untuk salat dulu baru khutbah. Ya. Wa qabra sab'an fil ula ya qabla al-qira'ah la arba'an wa khamsan fi thaniyah la thalathan khilafan lahum. Dan beliau memerintahkan agar Sulaiman bin Katsir bertakbir 7 kali ya sebelum membaca Al-Fatihah di rakaat yang pertama dan bertakbir 5 kali pada rakaat kedua. Berbeda dengan Bani Umayyah yang sebelumnya mereka ya bertakbir 4 kali di rakaat yang pertama, kemudian 3 kali di rakaat yang kedua. Dikembalikan kepada sunnah oleh Abu Muslim Al-Khurasani. 7 kali takbir di rakaat yang pertama, 5 kali takbir di rakaat yang kedua. Wabtada al-khutbah bidzikr wa takbir wa khatamaha bil qiraah. Ya, kemudian dia memerintahkan Sulaiman bin Katsir untuk memulai khutbahnya dengan berzikir dan takbir. Kemudian menutupnya dengan bacaan Al-Qur'an. Wan sarafan nasu min salatil Id wa qad adda lahum Abu Muslim tu'aman fa wada'ahu baina aidin nas. Maka setelah mereka selesai dari melaksanakan salat Id, Abu Muslim telah menyiapkan makanan ya yang demikian banyak untuk mereka dan kemudian makanan tersebut diletakkan di hadapan mereka. Ya, para pendukung Bani Abbas diservis betul oleh Sulaiman oleh Abu Muslim Al-Khurasani. Wa kataba ila Nasr bin Sayyar. Nah, kemudian setelah dia berhasil mengumpulkan pendukungnya yang cukup banyak, mulailah berani Abu Muslim Al-Khurasani ya mengirimkan surat kepada gubernur Khurasan yang diangkat oleh Bani Umayyah. Kataba ila Nasr bin Sayyar kitaban. Maka kemudian mulailah Abu Muslim Al-Khurasani mengirimkan surat kepada gubernur Nasr bin Sayyar. Bada'a fihi binafsihi. Di mana dalam surat tersebut dia mulai surat tersebut dengan menyebut namanya terlebih dahulu. Padahal statusnya budak. Thumma qala ila Nasr bin Sayyar. Lalu barulah dia menulis. Surat ini ditujukan kepada Nasr bin Sayyar. Bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Fa innallaha tabarakat asma'uhu. Ya ghayyara aqwaman fi kitabihi. Ayyara aqwaman fi kitabihi. Amma ba'd. Wahai Nasr bin Sayyar. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha suci nama-namanya. Dia telah mencela banyak kaum dalam kitabnya Al-Quran. Apa yang dibacakan atau yang dituliskan oleh Abu Muslim Al-Khurasani, yaitu firman Allah dalam surat Fatir ayat 42. Wa aqsamu billahi jahda aimanihim la in ja'ahum nadhirun liyakununna ahda ya min ihdal umami. Dan mereka telah bersumpah kepada Allah dengan sumpah yang demikian kuat. Sesungguhnya apabila datang kepada mereka seorang pemberi peringatan, maka mereka akan menjadi umat yang paling mendapatkan petunjuk bila dibandingkan dengan umat-umat yang lain. Falamma ja'ahum nadhir ma zadahum illa nufuran wastikbaran fil ard ya wa makra syai'.
Namun ketika datang pemberi peringatan tersebut kepada mereka, itu tidaklah menambah kepada mereka kecuali semakin menjauhnya mereka. Semakin sombongnya mereka di atas muka bumi, demikian juga bertambah pula rencana mereka yang jahat. Ini maksudnya Abu Musa Al-Khurasani adalah Bani Umayyah. Ya, Bani Umayyah yang mereka telah menyimpang dari si pemberi peringatan. Wala yahiqul makr as-sayyi illa bi ahlihi. Dan rencana jahat tersebut tidak akan menimpa kecuali orang yang merencanakannya. Maka wahai Bani Umayyah, ya, makar-makar kalian akan segera mendapatkan pembalasan. Fahal yanzuruna illa sunnatil awwalin falan tajida li sunnatillahi tabdila walan tajida li sunnatillahi tahwila. Maka tidaklah yang mereka nantikan melainkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada umat-umat terdahulu, dan sekali-kali engkau tidak akan mendapatkan perubahan dari sunnatullah, dari ketetapan Allah, dan sekali-kali engkau tidak akan mendapati penyimpangan dari sunnah Allah. Ya. Nah, ini teguran kepada Bani Umayyah bahwa mereka telah banyak melakukan penyimpangan. Lantas apa respon Nasr bin Sayyar ketika membaca surat tersebut? Sebelum sampai pada membaca inti surat, dia sudah tersinggung terlebih dahulu. Kenapa? Fa'adhuma ala Nasr an qaddama ismahu ala ismihi. Ya, Nasr bin Sayyar, gubernurnya Bani Umayyah untuk wilayah Khurasan, ya, merasa tersinggung. Dia merasa tersinggung dengan surat tersebut karena Abu Muslim Al-Khurasani menulis namanya terlebih dahulu, baru menulis nama Nasr bin Sayyar. Fa'atala fikrah, maka kemudian dia pun berpikir panjang. Wa qala, kemudian dia mengatakan, hadza kitabun lahu jawab, ya. Surat ini harus kita jawab. Ya. Harus kita respon. Ini tanggapan dari Nasr bin Sayyar setelah membaca surat dari Abu Muslim Al-Khurasani. Surat ini perlu kita respon. Apa respon Nasr bin Sayyar terhadap surat yang diberikan oleh Abu Muslim Al-Khurasani? Ya, apakah dia menulis surat balik? Ataukah apa yang dia lakukan? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang akan datang biiznillahi ta'ala. Nantikan terus sejarah dari Bani Umayyah, ya, dalam pelajaran kita. Mudah-mudahan bisa membuka mata kita terhadap sejarah apa yang terjadi di masa lalu, menambah wawasan kita, dan membuat kita lebih bisa bersikap bijak dalam kehidupan kita. Demikian yang mungkin bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.